Desain ya, ajak diskusi ya boleh. Tapi galang dana itu, keterlibatan galang dana nggak boleh. Ya kayak misalnya Bante nih, Bante bilang, oh di sana ada pembangunan wihara, terus Bante ngajak umat gitu. Kan nggak semua umat ini kan keluarga Bante. Kita biku cuma boleh minta ke keluarga. Satu. Ya. Yang kedua, kalau sakit boleh minta ke siapa aja. Tapi kan nggak sakit. Ya. Terus juga ini kan bukan sesuatu yang bisa nyembuhin penyakit. Ini wihara bangun kan. Apa hubungan sama sakit Bante? Nggak ada. Ya, bukan karena batuk lalu bangun wihara dong gitu kan. Nah, yang ketiga, Bante seorang biku boleh minta ke orang yang sudah mengundang. Mengundang misalnya Bante kalau jika ada Bante ada kebutuhan, bilang ke saya akan berusaha memenuhinya. Nah itu namanya pawarana atau mengundang ya, untuk memenuhi kebutuhan. Nah jadi misalnya ya, kalau Bante ada kebutuhan, oke, saya mau bangun wihara nih, itu kan kebutuhan Bante. Nah Bante bisa minta. Tapi nggak semua pendengar di sini kan saudara Bante, juga orang yang pernah mengundang Bante kan enggak. Jadi kalau Bante bilang, oh dana dong gitu kan, wihara mau bangun nih, kebajikan baik dan lain sebagainya. Iya kebajikan baik, cuma saya minta begini ya, ini termasuk mata pencarian salah. Nah mata pencarian salah, barang hasil mata pencarian salah ya, semua biku, semua samanera nggak boleh pakai. Dan nggak cuma di zaman sekarang, di zaman berikut-berikutnya juga, sampai generasi gitu. Jadi gimana cara pemurniannya? Pemurniannya umat beli itu, wihara. Jadi dibeli, jadi udah milik umat. Nah setelah milik umat, nah baru udah ini nggak ada unsur pelanggaran biku lagi, kan udah milik umat ini. Dari siapapun itu, kita nggak tahu wihara itu milik siapa kan. Yang pasti ada keterlibatan biku waktu pembangunan kan. Nah itu, jadi milik siapa nggak tahu, apakah milik biku itu, apa milik sangga atau milik yayasan nggak tahu. Tapi properti itu udah ada keterlibatan biku di dalamnya, meskipun bukan milik biku, ya biku yang lain juga nggak bisa pakai. Nah supaya biku lain bisa pakai, itu harus jadi punya umat, ya, dibeli umat gitu. Ya dibeli yayasan juga boleh, tapi yayasan nggak boleh ada biku di dalam. Jadi sekarang masalah sepele jadi besar. Karena pada saat itu digunakan yang lain, jadi nyebar terus nih. Ini dijelaskan misalnya di Winaya Adhakata ya, ada biku tuh dia terima uang. Dari uang itu dia beli biji besi, ya, pasir besi lah ya. Terus dari sana dia tempa, dia bikin pata misalnya. Nah pata ini nggak bisa dipakai selama Buddha Sasana. Siapapun juga nggak boleh pakai. Dia mau dihancurin jadi kail, terus orang pakai untuk tangkap ikan, ikannya juga nggak boleh dimakan. Atau dihancurin jadi besi pemanas gitu ya, kadang manasin air kan, airnya juga nggak boleh minum. Jadi kayak nular gitu. Iya, banyak yang nggak tahu. Justru kalau ada biku laris kan. Kayaknya orang lebih percaya biku daripada yayasan. Nah makanya, oke, jadinya ini kalau pelanggaran itu saja sih mudah diberesin. Tapi kalau udah merembet begitu ya kita susah murniinnya. Kita harus cari terus sampai ke akar-akarnya gitu. Nah itu semua dimurniin satu-satu kan. Susah. Nah terus sekarang umatnya gimana? Oke, biku boleh nggak terima uang pakai pata? Pata itu untuk terima makanan, bukan duit. Nah, pertama, biku nggak boleh terima duit, satu. Tapi pata kenapa jadi tempat wadah duit? Nggak boleh. Benar. Nah, sekarang umat ya yang berdana. Oke, umat yang berdana, pertama dia tahu nggak ya bahwa dia berdana itu bikunya jadi melanggar sila. Ya, kadang ya Bante di Myanmar pun juga pernah pengalaman gitu. Umat nggak semua umat kan ngerti perihal Winaya ini, termasuk orang Myanmar. Ya, jadi wajar kalian nggak tahu. Mereka negara Buddhis pun nggak semuanya tahu kok. Jadi
Karena biku-biku sebelumnya udah biasa terima, jadi waktu kita nggak mau terima, tutup matanya, kita tutup pakai jubah gitu kan, dia masukin, dia masuk ke tangannya, masuk ke jubah kita, dia masuk, dia maksa, dia nggak mau kita lewat, dia jaga di situ. Nah, dia bilang, yang lain terima, dia bilang gitu. Pernah ya ada pengalaman gitu. Jadi satu, kalau umat belum tahu bahwa itu tuh dengan dia gitu ya, apalagi maksa bikunya jadi melanggar, dia sih nggak kamaburu, dia niatnya berdana. Nah tapi giliran waktu dia sudah tahu, seperti kalian nih sudah tahu ya, nggak tidur kan ya. Nah sekarang udah tahu. Jadi setiap kali kalau sudah tahu, terus kalian tetap berdana, itu kan berarti kalian mengkondisikan orang melanggar sila. Ya, misalnya kalian mau adhasila nih di rumah, nggak makan gitu. Terus orang cekokin kalian makan. Kamaburu nggak? Kamaburu lah. Orang mau jalanin sila kok. Kita paksa jangan melanggar. Nah, jadi kalau belum tahu nggak melanggar. Kalau sudah tahu maksa melanggar. Nanti lain kali kalau kalian mau menjalankan sila pun juga nanti banyak hambatan, banyak godaan. Kalau ikut gaya kan banyak juga bandingnya yang minta ke kita, itu gimana? Enggak. Iya. Aku terima lah. Ikut gaya. Banyak saya kasih lah. Iya, apalagi minta, Ci. Orang dikasih aja nggak boleh. Iya banyak. Ya sebagai umat jangan. Saya malah kasih. Ya sekarang kan udah tahu, dulu kan nggak tahu. Oh dulu tahu. Tapi kan berarti kan itu umatnya nggak tahu kan, bikunya kan nggak mau nih, udah tutup masukin juga, itu kan namanya kan nggak mau, berarti kan harusnya kan nggak ngambilin lagi ya, balikin lagi. Iya, tapi ya umatnya kan karena nggak tahu juga ya. Umat nggak tahu dia ngotot ya, dia kira kan kenapa nggak boleh, boleh dia begini. Terus juga biasanya waktu biku pindah cara kan nggak ngomong, jadi nggak jelasin. Ya cuma tutup aja, artinya sebetulnya kita ngerti nggak mau gitu. Tapi umatnya masih gitu ya. Umatnya sih niatnya baik. Nah, tapi bikunya kalaupun akhirnya itu uang akhirnya jatuh di patah dia ya, dia kan nggak mau, nggak apa-apa. Bahkan diizinkan katanya di Winaya ya. Misalnya undangan nih, ada 5 biku diundang katakanlah. Terus biku 1, 2, 3, 4 udah terima uang. It's okay. Nah biku yang kelima dia mau jaga kan, gimana dia jaga? Sedangkan yang lain senior. Ya. Nah katanya dia boleh, di dalam pikirannya dia kayak blok gitu, saya nggak mau. Kalaupun dia kasih saya akan buang gitu. Nggak akan ambil. Nah terus orang taruh di depan dia gitu ya. Nah nggak apa-apa katanya, nggak pelanggaran. Tapi kalau misalnya itu kejepit loh ya. Kalau enggak, kita harus menolak. Kita harus kasih gestur atau ucapan bahwa ini nggak boleh untuk biku. Ya termasuk loh kayak misalnya umat bilang, Bante saya transfer ya ke Kapia Bante gitu ya. Nah itu kan terlibat transaksi. Kalau kita iya, nah, karena kita setuju kan orang itu transfer. Itu juga nggak oke.